Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Putri Nuswati, NPM 20030220019. Prodi S1 Perbankan Syariah, kelas B. Di sini saya akan sedikit mempresentasikan tentang sejarah pemikiran ekonomi. Di sini saya akan mempresentasikan sejarah pemikiran ekonomi Islam pada masa Bani Abbasiyah. Bani Abbasiyah didirikan oleh Abdullah al-Saffaf bin Ali bin Abdullah bin al-Abbas, dilahirkan di Umaymah tahun 104 Hijriah. Bermula ketika Bani Hashim menuntut kepemimpinan Islam berada di tangan mereka, karena mereka merupakan keluarga Nabi Muhammad yang terdekat. Kemudian tuntutan ini semakin mengeras saat Bani Umayyah naik tahta dan mengalahkan Ali bin Abi Thalib pada abad ke-7. Terjadi pemberontakan besar-besaran antara pasukan Abdul Abbas melawan pasukan Warman Bani Umayyah, dan pada akhirnya dimenangkan oleh pasukan Abdul Abbas. Berikut khalifah-khalifah yang memiliki peran penting dalam pemikiran ekonomi. Yang pertama yaitu Al-Mahdi, membuat tempat persinggahan jamaah haji, adanya kolam air untuk para hafil dagang, memperbaiki dan memperbanyak jumlah telaga, meningkatkan sektor pertanian dan pertambangan, membuat jalur transit perdagangan timur barat untuk mempermudah khalifah berdagang. Yang kedua, Harun al-Rashid, yaitu mewujudkan keamanan, perdamaian, serta kesejahteraan rakyat, membangun kota Baghdad yang terletak di antara sungai Eufrat dan Tigris dengan bangunan-bangunan megah, membangun tempat-tempat peribadatan, membangun sarana pendidikan, kesehatan, perdagangan, dan kesenian, mendirikan Baitul Hikmah sebagai lembaga penerjemah perguruan tinggi, perpustakaan, dan penelitian, membangun Majelis Al-Muzakkaroh, lembaga pengkajian masalah-masalah agama yang diselenggarakan di rumah-rumah, masjid-masjid, dan istana. Ia memiliki seorang kadi atau penasihat kerajaan yang cerdas. 3. Abu Nawas. Menurut cerita rakyat Irak, ia suka menentang Abu Nawas dengan hal yang aneh, seperti cerita bahwa ia pernah disuruh untuk memindahkan istana. 5. Al-Amin. Sejak semula Khalifah Harun sudah berpesan agar penerus tahta khalifahannya yaitu Al-Amin dan kemudian Al-Ma'mun menjaga kekompakan mereka. Bahkan kesepakatan ini ditulis dan disimpan di dalam Ka'bah. Namun Al-Amin begitu naik menjadi khalifah malah berusaha menggeser Al-Ma'mun dari jalur suksesi. Inilah yang menjadi penyebab perang saudara kedua putra Harun al-Rashid ini. Sejarawan menyebutkan sebagai fitnah keempat dalam tubuh manusia. 6. Al-Ma'mun mendirikan sekolah Baitul Hikmah, pusat penerjemah kebudayaan dan ilmu pengetahuan Jabir ibn Hayyan 721 sampai 815. Jabir adalah ilmuwan dari Irak yang ahli di bidang kimia. Dia adalah orang pertama yang mengidentifikasi zat yang bisa melanjutkan emas. Jabir juga orang pertama yang menemukan asam sulfat, klorida, dan nitrat. Kontribusi lainnya ialah pada penemuan alkali. Karya-karya Jabir antara lain kitab Al-Kimya, kitab Al-Sab'an, kitab Ar-Rahman, dan lain sebagainya. 7. Ibnu Al-Nafis 1213 sampai 1288. Ibnu Al-Nafis merupakan ilmuwan dari Damaskus yang punya kontribusi besar di bidang medis. Ia merupakan ilmuwan pertama yang mengungkapkan teori pembuluh darah. Ia secara akurat dapat mendeskripsikan
peredaran darah dalam tubuh. Ibnu Al-Nafis sering dijuluki sebagai bapak fisiologi peredaran darah. 8. Ibnu Sina 980 sampai 1037. Dunia medis kini semakin berkembang. Perkembangan tersebut berkat ilmuwan Persia Ibnu Sina yang menulis buku The Canon of Medicine. Buku yang ia tulis menjadi pedoman mahasiswa kedokteran di Eropa hingga tahun 1600-an. Al-Khawarizmi ialah ilmuwan muslim yang anti di bidang matematik. Ilmuwan dari Persia ini menemukan sistem penomoran 1 sampai 10. Ia juga berjasa menemukan konsep aljabar dan algoritma. 9. Ibnu Khaldun 1337 sampai 1406. Ibnu Al-Khaldun ialah ilmuwan dari Tunisia yang dikenal sebagai bapak pendiri ilmu historiografi, sosiologi, dan ekonomi. Karyanya yang terkenal adalah Muqaddimah. 10. Al-Zahrawi. Al-Zahrawi ialah ilmuwan dari Cordoba yang ahli di bidang kedokteran. Dia yang menemukan konsep operasi modern, penemuan yang sangat berguna hingga kini, konsep untuk membantu proses persalinan. 11. Ibnu Haytham 965 sampai 1040. Ibnu Haytham adalah ilmuwan Irak yang ahli di bidang matematika. Ia dikenal sebagai pendiri optik modern. Ibnu Haytham berhasil membedah konsep cahaya, kemunduran Bani Abbasiyah. Wilayah kekuasaan semakin luas, heterogenitas produk yang menyebabkan kekurangan persatuan merajalela, KKN, merosotnya ekonomi, terjadinya stagnasi dalam lapangan ilmu pengetahuan. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kata yang salah, saya minta maaf kepada Allah. Saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.